Hypers, kemarin kita telah membahas tentang dysmenorrhea, yaitu nyeri perut saat menstruasi yang bisa disertai dengan gangguan seperti pendarahan panjang termasuk menorrhagia dan metrorrhagia. Sekarang, mari kita eksplorasi gangguan menstruasi lainnya, yaitu siklus menstruasi yang jarang atau bahkan hampir tidak terjadi sama sekali. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah ini aman? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo kita cari tahu bareng aku, apotekernya Yuliana Pratiwi, hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Pertama, oligomenorrhea. Perubahan pola menstruasi adalah hal yang normal, terutama saat menstruasi pertama, setelah melahirkan, atau selama memasuki masa menopause. Namun, ada kondisi yang ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dan tidak konsisten yang berlangsung lebih dari 35 hari atau hanya memiliki 4 hingga 9 siklus saja dalam setahun. Kondisi ini dianggap sebagai oligomenorrhea. Gejala yang biasanya dirasakan oleh orang yang menderita oligomenorrhea meliputi 1. Siklus menstruasi yang tidak teratur. Kedua, volume darah yang sedikit. Ketiga, tidak mengalami haid selama 35 hari atau lebih. Keempat, menstruasi tidak lebih dari 9 kali dalam setahun. Gejala tambahan juga bisa muncul seperti sakit kepala, masalah kulit seperti jerawat, sensasi panas, sakit perut, hingga keputihan. Oligomenorrhea dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk PCOS, hipertiroidisme, diabetes mellitus tipe 1, penggunaan obat antipsikotik atau antiepilepsi, serta aktivitas fisik yang terlalu berat. Dilansir dari artikel Mary Kemenkes, pengobatan untuk oligomenorrhea memiliki banyak pilihan yang bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Seperti pertama, perubahan gaya hidup. Jika oligomenorrhea disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, disarankan untuk rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan bergizi, mengelola stres, cukup tidur, dan berhenti merokok. Kedua, terapi hormonal. Terapi hormonal bertujuan untuk mengatur siklus menstruasi dengan opsi seperti penggantian kontrasepsi atau pemberian gonadotropin releasing hormone yang harus dilakukan sesuai saran dokter untuk mencegah efek sampingnya. Ketiga, obat-obatan. Apabila oligomenorrhea disebabkan oleh infeksi, dokter akan meresepkan antibiotik. Sedangkan jika disebabkan oleh hipertiroidisme, pengobatannya dapat disesuaikan seperti dengan pemberian propylthiouracil pada penyakit Graves. Keempat, operasi. Jika oligomenorrhea disebabkan oleh tumor atau kanker, dokter akan merekomendasikan operasi serta terapi radiasi atau kemoterapi. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab pastinya dengan melakukan tes darah, tes urin, USG kandungan, USG tiroid, dan CT scan panggul. Lalu ada amenorrhea. Nah, jika perempuan usia reproduksi dapat mengalami oligomenorrhea atau siklus menstruasi yang tidak lebih dari 9 kali dalam 1 tahun, perempuan juga dapat mengalami ketidakhadiran siklus menstruasi atau yang dikenal sebagai amenorrhea. Amenorrhea dibedakan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yakni amenorrhea primer, ketika seorang perempuan berusia 16 tahun atau lebih belum pernah menstruasi. Yang kedua, amenorrhea sekunder, ketika perempuan yang sebelumnya memiliki siklus menstruasi normal tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Penyebab kedua jenis amenorrhea ini pun berbeda. Pada amenorrhea primer, penyebabnya dapat meliputi PCOS, gangguan hipotalamus, penyakit pituitary, kromosom abnormal, atau obstruksi vagina. Sementara untuk amenorrhea sekunder sering disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi, stres, berat badan rendah, olahraga berat, dan gangguan ovarium. Nah, untuk mencegah amenorrhea, langkah yang bisa diambil adalah dengan berkonsultasi dengan dokter jika tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Kedua, Anda juga bisa melakukan tes kehamilan jika ada kecurigaan kehamilan. Nah, selanjutnya catat juga siklus menstruasi untuk memberikan informasi kepada dokter.
Nah, selanjutnya juga perlu dipertahankan berat badan sehat melalui diet dan olahraga teratur. Pengobatan amenorrea bergantung pada penyebabnya dan penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk pengobatan yang efektif. Nah, itu dia Swipers, jenis-jenis gangguan menstruasi beserta pengobatannya yang bisa kamu catat ya. Jaga selalu kesehatan reproduksimu dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info yang lebih lanjut, segera download aplikasi SwiperX di Google Play Store dan juga App Store di HP kamu ya. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwiperX Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.